membuat ular ini di sebagian wilayah di Indonesia disebut ular karung, Mas. Selain ikan, ternyata ular air juga menjadi penghuni telur. Pancingan lipat udah kami bawa juga, kami siapkan. Nggak lupa kita bawa matras, perlengkapan untuk camping. Lumayan lah, cukup lah. Barang-barang yang kami bawa ini cukup untuk kita tidur di sini satu malam. Mas, saya cari umpan dulu ya, Mas. Nyari cacing ya? Iya, aku Udah pancing. kayak juga. Eish. Wah, Mas. Gila, Mas. Apa? Kobra, Mas. Mana? Itu. Eish, awas. Ayo, Mas. Hey. Kobra penyembur merupakan salah satu ular berbisa mematikan. Kobra Jawa alias Nayas putratrik ini tidak mudah untuk didekati. Saya harus berhitung gede banget, dengan Mas. jarak serang dan jarak sembur sekaligus arah angin untuk berinteraksi dengan yang satu ini. Ini kalau nyembur lumayan nih. Seekor kobra penyembur. Lihat ini. Kobra ini gak sengaja bertemu dengan saya di balik batu itu. Mungkin dia sedang mencari-cari mamalia yang hidup di sekitar lubang-lubang batu seperti tikus. Sebetulnya tujuan saya bukan untuk mencari kobra ini, tapi untuk mencari cacing tanah untuk mancing. Tapi ternyata keberuntungan berpihak kembali pada saya nih. Seekor kobra yang ukuran tubuhnya besar berhasil saya temukan. Ini adalah black spitting cobra atau kobra penyembur. Ukurannya luar biasa besar banget dan ini jumbo ya. Jarang-jarang ada kobra yang ukurannya sebesar ini. Lihat nih, kalau misalkan saya pegang bagian belakang ekornya ini, dia bisa langsung balik. Ular kobra merupakan ular yang memiliki ciri khas, yaitu ia memiliki tedung dan ketika marah ia akan mengangkat tedungnya ke atas seperti ini. Ular ini merupakan ular yang cukup eksotis karena ia memiliki serangan-serangan yang mematikan. Selain itu, racun hemotoksin dan neurotoksin yang dimilikinya itu dapat melumpuhkan manusia dalam waktu 11 jam saja. Lihat, ular ini bisa diri sampai setinggi ini. Kobra ini kayaknya mau ganti kulit nih. Kelihatan dari warna badannya yang mulai berubah jadi abu-abu dan matanya yang berubah jadi coklat. Walaupun dia sedang ganti kulit dan kondisinya lagi lemes, tapi ular ini bisa menyerang dengan sangat cepat. Mas, ini kita jauhin sedikit dari camp ya, Mas ya? Iya lah. Ngeri. Saya harus membuat ular ini agak jauh dari camp karena kalau posisi ular ini terlalu dekat sama camp, khawatirnya nanti kita malah diserang. Memancing merupakan aktivitas menyenangkan sambil menunggu malam. Telaga atau danau kecil di lereng Semeru ini merupakan habitat berbagai jenis ikan air tawar. Dengan umpan cacing, saya yakin bisa dapat ikan dengan cepat. Mas. Mas, dapat Mas. Iya. Lele, Mas. Lele lumayan. Aduh. Wah. Saya sama Mas Sofan emang lagi beruntung nih hari ini. Bisa nemuin banyak ular. Bisa nemu juga ikan lele lokal nih. Ini harus hati-hati megangnya karena ikan ini punya patil atau jarum yang memiliki racun ya. Kalau sampai kena patilnya lumayan ngebet banget. Mas Sofan, ini aku simpen ya. Mana Mas? Sini Mas, hati-hati Mas, patil. Sini masih gerak nih. Oke, saya mau coba lagi keberuntungan saya nih. Barangkali aja masih dapat. Mancing ikan di habitat yang masih terjaga sangatlah mudah. Tak perlu waktu lama untuk mendapatkan beberapa ekor ikan air tawar. Saking asiknya memancing, sampai-sampai saya tak sadar
jika ada seekor ular yang tampak sedang mengawasi gerak-gerik kami berdua. Wah, kemungkinan umpan saya disambar oleh ikan besar penghuni telaga. Berat sekali rasanya kali ini untuk menarik tali pancing. Berat banget. Keluar mas. Hah? Keluar. Wih. Tarik mas. Apa ini? Ternyata nyangkut ular. Ini ternyata yang buat pancingan saya agak berat untuk diangkat. Seekor ular belalai gajah atau biasa disebut ular kadut air, berukuran sangat besar, tersangkut di pancing saya. Aduh, bukan ikan yang saya dapat, malah seekor ular ini yang terkait pancing saya. Lihat, ular ini besar banget ukurannya. Kadang selain disebut ular kadut, ular ini juga biasa disebut ular belalai gajah. Karena Sisiknya ya? memang ya bentuk kepalanya yang seperti belalai gajah, Mas. Dan sisiknya yang kasar membuat ular ini di sebagian wilayah di Indonesia disebut ular karung, Mas. Selain ikan, ternyata ular air juga menjadi penghuni telaga lereng Semeru. Ular air yang satu ini sangat agresif jika berada di dalam air, dan ia akan tampak tidak berbahaya jika berada di daratan kering. Beruntung sekali saya bisa melihat langsung keberadaan ular yang satu ini. Kayaknya udah cukup banyak yang dapat ikan. Udah lumayan. Yuk kita bikin api, Mas. Ayo kita bakar dulu itu Yuk. ikan. Kayaknya udah banyak kita dapetin, bahkan sampai dapat ular segala terakhir tuh. Aduh. Kayaknya saya akan bikin api unggun dulu untuk bakar ikannya buat makan malam. Ini udah agak mulai gelap. Nah, mumpung hari masih terang nih, saya harus segera membersihkan ikan hasil mancing agar bisa untuk makan malam. Menikmati malam di sekitar telaga lereng di selatan Gunung Semeru sambil menyantap ikan bakar hasil memancing tadi sore melengkapi petualangan kali ini. Tak terasa, malam sudah mulai larut. Namun berada di dekat perapian sambil bakar ikan membuat kami berdua makin betah. Saking asiknya menikmati hangatnya api unggun, kami berdua tidak merasakan kedatangan seekor penghuni hutan yang mungkin tertarik dengan keberadaan saya dan teman saya ini. Ini bau-bau wangi gitu nggak? Wangi pandan. Tuh. Ini lele sih ini. Iyalah, pasti, Mas. Kuntilanak kali ya. Ah, tak pernah kutin ah. Masa iya. Nah, leleku udah habis nih, Mas. Sama. Iya. Wanginya ini ya. Cium banget ya. Ya. Tuh. Aduh. Dingin lagi. Udah walbah. Istirahat yuk. Yuk. Biar besok bisa lihat puncak Semeru dari sisi selatannya. Ngantuk. Ya, Mas. Ayo. Dah. Aduh, Mas. Ya, Salah kita berantakan gini, Mas. mana? Nuh. Waduh. Ini ada yang ngacak-ngacak ini ya. Masih bau-bau ini, Mas.
bau pandan. Hmm. Wah kan bener kan, musang, udah nggak salah ini. Dicuri salah kita mas. Nggak ditutup sih tendanya. Ya nggak ada makanan lagi. Ya udahlah, kita tidur aja. Tidur lah. aja. Ya.